Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya di mana mujizat Tuhan terhambat atau terlambat, kalau mau dikatakan demikian. Oleh karena apa? Ada orang-orang di sekitar kita yang mengganggu. Mereka tidak beriman, mereka meragukan mujizat Tuhan. Itu yang kita dengar sebentar. Perhatikan baik nanti firman Tuhan yang kita dengar sebentar lagi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menaikkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami, dan berkati semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami tidak menjadi penghambat untuk mujizat dan berkat Tuhan tercurah kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang kelima. Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayatnya yang kelima. Markus 3 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya dan sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangan orang itu. Amin. Saudara sekalian, ini cerita tentang orang yang mati tangannya sebelah. Saudara pikir ini cuma cerita? Tidak, saudara sekalian. Ada banyak di mana kita ada orang yang mati tangannya. Bukan cuma lumpuh, mati. Karena apa? Dia tidak mau bantu orang. Saudara bisa lihat kan di media sosial. Ada orang-orang, ibu-ibu hamil itu terjatuh dengan dia pakai kursi roda, dan kemudian orang lewat aja begitu. Dunia ini memang sudah begitu egois. Dan sudah dalam cerita Alkitab juga. Nanti silakan saudara baca dalam Lukas pasal 10. Saudara di sana menemukan apa? Orang yang dirampok habis-habisan. Lewatlah imam, kata firman Tuhan, tidak mau tolong. Tentu dia punya alasan, saudara sekalian. Ya, lewat juga orang Lewi, orang-orang rohani semua tidak mau bantu. Ya, saudara sekalian, saudara perhatikan di sini. Siapa yang bantu kemudian? Justru orang yang paling rentan. Karena dia orang kaya, dia naik keledai, dia bawa banyak kain, dia bawa banyak minyak, dia bawa banyak anggur. Dan itu berbahaya sekali untuk dia. Kalau mereka jadikan orang yang tadi dirampok itu umpan, maka dialah yang akan kena. Oleh sebab itu, kalau kita mau tolong orang harus punya sikap hati apa? Berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban uang juga, dan sampai berkorban nyawa. Tetapi sudah lihat, ketika dia berbuat baik itu dan memapah orang itu di atas keledainya sampai ke Yerusalem, sudah lihat, ada dia diganggu? Tidak ada. Jadi hanya bayangan kita aja yang takut-takut. Memang ada perintah itu dalam hukum Taurat bahwa jangan itu imam dan orang Lewi yang mau bertugas itu tidak boleh menyentuh mayat. Mereka kira orang itu sudah mati, karena Alkitab sendiri katakan bahwa orang itu sudah setengah mati. Nah, ini dia. Yang pertama kita lihat bahwa ini Tuhan Yesus mau tolong orang. Tapi karena hari itu hari Sabat, maka orang Farisi, ahli Taurat dan lain-lain menghambatnya. Nah, sudah lihat. Boleh sudah hitung sendiri. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah.
Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang mati, yang tangannya mati sebelah itu, "Mari berdiri di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Coba saya hitung, berapa lama itu? Ayat 1, 2, 3, sampai 4. Bisa jadi itu sampai 10 menit. Maksud saya ialah, tolong kita semua kalau mendoakan orang sakit, semua beriman. Jangan ada yang pikir begini, kalau mendoakan orang sakit, mungkin kita tidak seperti ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi ada orang yang kalau pendeta mendoakan orang sakit, mereka mulai bisik-bisik. Coba kita lihat, jangan-jangan begitu pendetanya amin, orang itu mati dalam nama Yesus. Jangan ada pikiran seperti itu. Itu sebabnya saya kalau mendoakan orang sakit, misalnya di rumah sakit atau di mana, saya panggil anggota keluarganya. Kalian mau saya mendoakan orang ini? Saya mendoakan orang ini dalam nama Yesus. Saya kemudian ajak mereka dekat-dekat. Sepakat dulu. Mengapa? Jangan sampai terjadi seperti ini. Kemudian orang itu terlambat sembuh karena orang di sekitarnya tidak beriman. Hari ini saya mau mengatakan pada saudara, dalam bidang apa saja, dalam kebutuhan hidup, dalam hal uang, dalam hal teman hidup, dalam hal apa saja yang saudara kerjakan, hendaklah engkau punya orang di sekitarmu, orang yang beriman sama, yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Jangan kemudian kita berdoa setengah mati, kemudian apa? Orang di sekitar kita bilang, lihat tuh kan, mana Tuhan mau jawab doanya? Itu kata-kata yang datang dari iblis. Oleh sebab itu, mari kita sepakat ketika kita berdoa untuk kebutuhan hidup, untuk terutama dalam rumah tangga juga, kebutuhan hidup, dalam kesembuhan, dalam hal masa depan, mari kita semua sepakat berdoa sehingga kemudian mujizat Tuhan mudah untuk terjadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami supaya kami ketika berhadapan dengan masalah atau orang sakit, kami semua sepakat dalam iman, dalam doa, sehingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.